Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya bedanya hadas dengan najis? Kalau hadas, di mana Pak? Hadas? Apa yang dibahas kalau hadas? Kalau najis? Yang mana dibahas kalau najis? Atau apa bedanya hadas dengan najis? Kalau najis, apanya? Air kecil, air besar. Apa itu, najis atau hadas? Hadas. Orang yang buang air kecil bernajis atau berhadas? Orang yang buang air kecil berhadas. Air kecilnya disebut najis. Beda Pak ya? Orang yang buang air besar berhadas bernajis? Berhadas. Tapi kalau kena air besar bernajis. Buang gas itu berhadas atau bernajis? Berhadas. Kalau mencium bau angin berhadas atau bernajis? Mencium najis? Tidak. Bayangkan Pak, kalau kita cium orang kentut, apakah kita najis? Tidak. Tidak najis kalau kita cium. Tapi orang yang keluarkan angin, tercium atau tidak, itu tetap berhadas. Tercium atau tidak, bau atau tidak, bunyi atau tidak, meledak atau pusus, sama, dia tetap disebut dengan berhadas. Najisnya bendanya, sifatnya itulah hadasnya. Sifatnya itulah hadasnya. Sering kita bahas. Nah, kita masuk di hadis pertama, masalah hadis An-Nabi Hurairah. Ini hadis yang pertama Abu Hurairah. Dan kalau Bapak akan kumpul nanti, periwayat terbanyak Abu Hurairah memang. Karena lebih 5.000 hadis beliau riwayatkan. Beliau 5.000 hadis, lebih 5.375 hadis Abu Hurairah yang dapatkan. Beliau radhiyallahu anhu, diridai Allah atasnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Kata beliau bahwa Nabi SAW bersabda tentang perkara laut. Tentang perkara laut. Di mana laut itu? Huwat tahur ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Jadi maaf, air laut itu Pak, suci airnya. Suci airnya. Al-hillu maitatuh, halal bangkainya. Maksudnya yang mati di atas laut itu. Jadi halal bangkainya. Jadi airnya suci, biar banyak kotorannya, biar banyak tainya, biar banyak kotorannya, itu tetap suci. Dan hewan-hewannya, makhluknya laut itu, kalau dia makhluk asli di situ, dia halal. Halal. Ini satu saja hadis, ini cukup pembahasannya, cukup
panjang ini. Dari mana hadis ini? Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh empat penulis hadis. Ya, artinya kalau empat itu Pak, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, ya, kemudian At-Tirmizi masuk di sini. Empat ini, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, kemudian Tirmizi masuk, Ibnu Majah, wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga ditambah dengan riwayat ini Ibnu Syaibah. Siapa ini Ibnu Abi Syaibah? Gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Wal lafzu lahu, dan lafaznya ini dari beliau. Bagaimana posisinya di sini? Wasakhahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Tirmizi, dan juga At-Tirmizi disahihkan. Para ulama sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kadang sebuah kitab itu Pak tidak menjelaskan secara utuh dari semua perawi. Maka saya sampaikan dalam riwayat ini di kitab yang lain dengan asal hadis ini, itu di kitab Al-Muwatta ada riwayat tambahan begini: Ja'a rajulun, telah datang seseorang laki-laki. Telah datang seseorang, datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana laki-laki itu tidak ada disebut asal usulnya, tapi ada kitab menjelaskan di Musnad Imam Ahmad. Siapa laki-laki itu? Min Bani Mudlid. Di kitab itu Pak saling menjelaskan satu sama lain. Di Al-Muwatta Imam Malik menjelaskan ini asal usulnya, ini perkataan ini. Dari mana? Ja'a rajulun, seorang laki-laki datang. Siapa laki-laki itu? Min Bani Mudlid. Itu di bukan Al-Muwatta lagi, tapi di kitab Musnad Imam Ahmad. Terus di riwayat At-Tabrani disebutkan malah siapa namanya itu laki-laki itu. Ismuhu Abdullah. Namanya Abdullah. Apa pertanyaannya? Asal usulnya begini: ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, laki-laki ini dari mana tadi? Min Bani Mudlid. Siapa namanya? Abdullah. Dia datang sama Nabi SAW. Beliau berkata begini: inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Ya Rasulullah, saya ini mengendarai kapal di atas laut. Artinya naik perahu, naik kapal. Terus wanamilu, kami membawa itu ma'ana, bersama kami itu qalilan minama, sedikit je air ku bawa, sedikit je air saya bawa di atas kapal itu. Terus kata Abdullah ini bertanya, fa'in tawadda nabihi atisna, kalau kami beruduk pakai air itu yang sedikit, kami tidak minum dan kami pasti kehausan. Terus afatawadda bi, apakah kami berudu atau kami minum saja itu? Ini kasusnya Pak. Ini namanya asbabul urutnya hadis ini. Kenapa keluar hadis ini? Yang Imam Ibnu Hajar di kitab ini tidak disebutkan utuh. Tidak disebutkan utuh. Untuk memahami hadis potongan begini Pak, butuh tafsir dari hadis-hadis lain. Kitab lain menjelaskannya, ternyata ini potongan hadis. Qala Rasulullah SAW fil bah, Nabi berkata tentang laut. Ini sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Tadi laki-laki yang datang, apakah kami minum
atau berwudu? Air yang sedikit. Kalau kami minum, kalau kami berwudu tidak minum. Kalau kami tidak berwudu bagaimana? Nabi jawab, itu air yang sedikit yang kau bawa, simpan kau minum saja. Air laut itu yang banyak, yang kutanyakan itu, air laut yang kau lihat itu, sebagaimana laki-laki ini ragu memandang air laut itu, karena bilang banyak taina, banyak bangkainya, banyak kotorannya. Yang dia tanyakan ini, laki-laki ini, air tentang posisi air laut dipakai berwudu. Nabi jawab, huwat tahuru ma'uhu, airnya suci. Terjawab Pak, terjawab, airnya suci. Jadi air laut itu Pak, selesai hukumnya itu, suci. Biar kemasukan tai, kemasukan bangkai, kemasukan apa, boleh dipakai bertahara.